akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Ya, kita sudah dengar pemirsa itu tadi pernyataan dari Anies Baswedan yang mengkonfirmasi beberapa hal yang beredar di media, termasuk juga pertanyaan mengenai apakah kemudian PKS akan tetap bersama dengan Anies hingga ke KPUD Jakarta ataupun tidak. Kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber dari studio. Ada Adi Praetno, analis politik. Assalamualum, selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang akan kita mintain konfirmasi soal pernyataan tadi Arif Fadil. Sudah tadi sudah mention jubir-jubir PKS katanya. Nah, itu dia. Ini salah satu jubir PKS juga, Bang Muhammad Khalid. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil dan Mbak Maria. Mas Adi, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Tapi gimana ini, Mas Khalid sehat juga nggak? Usai tadi kaget loh Mas Anies katanya dengan jubir-jubir PKS ini. Ya, ini sudah mulai nih ya. Oke. Jadi konfirmasi Mas. Jadi teman-teman semua, kami sangat menghormati pandangan dari Mas Anies ya terkait apa yang disampaikan, dan saya sendiri juga tidak mendapatkan secara khusus ya, juga saya mendapatkannya di media-media sosial ya. Dan saya kira begini saja. Apa yang sudah disampaikan oleh PKS tentu juga bisa difahami oleh Mas Anies, dan Mas Anies dan PKS insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Seharusnya tidak ada hambatan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa melalui medium dengan voice notes dan sebagainya. Saya kira sangat mudah buat kita untuk bisa saling mencocokkan catatan, saling mencocokkan bagaimana pandangan. Dan saya pikir yang terpenting adalah kita ke depan ini seperti apa, ya kan? Dan di PKS kemarin kita sudah musyawarah majelis syuro ya. Di dalam musyawarah majelis syuro kemarin ada amanah kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk membangun komunikasi politik dengan seluruh pihak, dengan seluruh pimpinan partai politik, tokoh bangsa dan sebagainya. Karena memang kita sekarang sedang menghadapi lebih dari 500 pilkada, bukan hanya pilkada Jakarta. Dan juga di musyawarah majelis syuro kemarin juga diamanahkan kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera juga untuk membangun komunikasi silaturahim dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya pikir kita tidak perlu berpolemik terkait hal-hal yang teknikal tadi ya. Kita kalau Mas Anies ingin melakukan konfirmasi dan sebagainya bisa langsung komunikasi dengan pimpinan kami, dan kita tidak ada hambatan terkait hal tersebut. Jadi saya pikir itu hal mudah saja, tinggal sampaikan apa yang ingin dikonfirmasikan kepada pimpinan kami. Begitu kira-kira. Ya, Mas Khalid, artinya dengan munculnya voice note ini, artinya komunikasi PKS dan Anies Baswedan ini retak dong ya? Enggak, tidak ada keretakan, kita komunikasinya sangat baik, tidak ada masalah, ya, sehingga anytime sebenarnya Mas Anies bisa langsung kontak ya kepada pimpinan kami. Tentu kita juga tidak memahami kenapa voice note itu tersebar.
Oke, Mas Walid, dan juga satu hal yang dipertanyakan juga oleh Mas Anies mengenai tenggat waktu 40 hari itu, mengapa kemudian yang disampaikan oleh PKS di beberapa kesempatan adalah karena Mas Anies tidak menyelesaikan tenggat waktu 40 hari. Sedangkan Anies Baswedan sendiri dengan pernyataannya tadi tidak pernah mendengar hal itu, dibantah, Mas. Konfirmasi seperti apa mengenai hal ini? Ya tinggal Mas Anies konfirmasi kepada pimpinan kami kan, antara pimpinan PKS dengan Mas Anies kan terjadi komunikasi dua arah, dan saya pikir tidak perlu juga disampaikan atau dengan metode yang seperti ini sehingga orang akan menangkap memang ada masalah sumbatan komunikasi antara PKS dengan Mas Anies. Saya kira tidak ada sumbatan komunikasi tersebut, dan pimpinan juga menyampaikannya juga secara transparan dan jelas juga kepada Mas Anies. Intinya begini, kita ingin komunikasi hal yang sifatnya strategik langsung saja, direct communication kepada pimpinan kami, sehingga kita akan jelas karena tidak menimbulkan polemik. Karena Mas Anies dalam voice notes tersebut sampaikan juga kita tidak mau berpolemik terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya, Mas Anies juga sampaikan ingin terus kebersamaannya dengan PKS. Ya, kalau memang ingin terus harmonis, kondusif bersama dengan PKS, tentu kita tidak ingin terjadi kegaduhan dan polemik itu berkepanjangan di ruang publik. Tinggal Mas Anies kontak pimpinan kami, selesai untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Mas Walid, demikian. Berusaha untuk berusaha untuk menjiwai kebatinannya seorang Anies Baswedan, saya mungkin gitu ya pagi ini. Artinya begini. Kalaupun memang benar ada tugas tersebut begitu ya untuk menjalin membina komunikasi dengan partai lain agar bisa menutupi kekurangan 4 kursi tersebut. Tapi begini, apakah bisa begini Mas Walid sebentar. Jadi gini, silakan dalam proses pilkada ini ini saya akan berikan kerangkanya dulu. Dalam proses pilkada ini, seluruh kandidat, bahkan kader Partai Keadilan Sejahtera pun yang mau menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur atau bupati wali kota, jika suara PKS itu tidak memenuhi tiket, maka diwajibkan memenuhi tiket tersebut dengan partai lain. Itu hal yang aksiomatis sebenarnya. Bahwa kenapa kalau tidak ya memang tidak bisa berlayar. Misalnya saya kasih contoh, Kang Pipin Sopian, juru bicara kita juga. Beliau kan maju di Pilkada Purwakarta. Beliau adalah kader terbaik PKS. Dan beliau adalah juru bicara juga Presiden PKS. Tapi walaupun beliau kader PKS, karena suara PKS di Purwakarta itu tidak cukup, beliau harus keliling ke seluruh partai untuk menggenapi hal tersebut. Itu hal yang imperatif, itu hal yang niscaya. Nah, maksud saya hal-hal semacam ini tidak perlu menjadi sebuah polemik karena kita tahu saling memahami bahwa ini bukan hanya kewajiban partai politik. Misal ketika kita memberikan surat rekomendasi dengan 18 kursi, maka sisanya yuk kita cari bareng-bareng. Ini tanggung jawab PKS juga untuk membantu kandidat, tapi kandidat juga harus berusaha keras untuk memenuhi tiket tersebut. Saya pikir itu hal yang Mas Walid, artinya mengenai hal tersebut sebenarnya disampaikan memang tidak secara tersurat, tapi tersirat diharapkan Anies Baswedan tahu begitu? Nah, saya tidak mau masuk terjun ke hal yang teknis apa yang dibicarakan karena saya tidak ikut dalam sebuah pertemuan. Yang saya dengar komunikasi berjalan dengan baik antara Mas Anies dengan pimpinan kami. Itu saja. Jadi tidak ada hambatan sedikit pun antara pimpinan PKS dengan Mas Anies. Dan kami berharap kegaduhan ini tidak terus berlangsung. Tinggal Mas Anies kontak saja pimpinan PKS untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita pagi ini, Mas Adi. Nanti kita akan coba konfirmasi juga, bukan konfirmasi sih, minta analisa dari Mas analisanya, Adi. cenayangnya nih. Ada apa sih? Kenapa bisa muncul voice note Anies Baswedan ini, begitu loh ya? Nah, itu dia. Usai jeda ya, saat lagi.